Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadad-din wa mi'rajal mu'minin wa 'azzahum 'alaiha fi muhkamid dzikril mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qailu was-salatu nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah aktivitas kita sehari-hari yang sibuk dengan urusan keduniaan, di sela-sela itu juga kita isi dengan ibadah rutin berupa salat 5 waktu. Namun ibadah itu hanya menjadi rutinitas wajib yang kita lakukan. Padahal salat hendaklah menjadi yang utama, sedangkan rutinitas sehari-hari adalah tambahan belakang. Tujuan salat yang kita lakukan adalah agar jiwa kita selalu bersih dan suci dari pengaruh-pengaruh atas rutinitas mengarah kepada hal yang negatif dan keji. Di qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sarana terbesar dalam mensucikan diri adalah salat, dan pada waktu yang bersamaan salat merupakan bukti dan ukuran dalam menyucikan jiwa. Salat merupakan sarana dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tauhid yang ikhlas dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah zikir, gerakan berdiri, rukuk, duduk dan sujud. Ialah menegakkan ibadah dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk utama bagi kondisi fisik, menegakkan salat dapat memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan kebanggaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan salat secara sempurna juga dapat memusnahkan bibit-bibit ujub, bangga diri dan ghurur, bahkan semua bentuk kemungkaran dan sifat-sifat yang keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat akan berfungsi sedemikian rupa apabila ditegakkan dengan semua rukun, sunnah dan adat zahir maupun batin yang harus oleh orang yang salat. Di antara adat zahir, ia menunaikan secara sempurna dengan anggota badan, dan adat zahir batin adalah khusyuk dalam melaksanakan salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Al-Imam Asy-Syaikh As-Sa'di Hawa suatu ketika menyampaikan, sesungguhnya khusyuk merupakan investasi tertinggi dari sehatnya hati. Jika khusyuk telah sirna, maka berarti hati telah rusak. Bila khusyuk tidak ada, berarti hati telah didominasi berbagai penyakit yang berbahaya, dan keadaan
Jika hati didominasi berbagai penyakit, maka telah kehilangan kecenderungan kepada akhirat. Bila hati telah sampai kepada keadaan ini, maka tiada lagi kebaikan bagi kaum muslimin. Imam Ghazali, seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'id Hawa dalam kitab Al-Mukhtas fi Tazkiyatin Nafs, merangkum makna-makna untuk menciptakan kekhusyuan ini dalam 6 hal. Yang pertama, kehadiran hati, mengosongkan hati dari hal-hal yang tidak boleh mencampuri dan mengajaknya berbicara sehingga pikirannya tidak berkeliaran kepada selain apa yang sedang ia kerjakan. Apabila hati tidak hadir dalam sholat, maka ia tidak akan pasif begitu saja, tetapi pasti akan berkeliaran mengikuti urusan dunia yang menjadi perhatian utamanya. Oleh karena itu, tidak ada kiat dan terapi untuk menghadirkan hati kecuali dengan memalingkan perhatian utama kepada sholat. Yang kedua, kefahaman. Makna yang dilafazkan, berapa banyak makna-makna yang tersembunyi yang dapat dipahami oleh orang yang sholat. Dari sinilah kemudian sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, karena ia memahamkan banyak hal yang pada gilirannya dapat mencegah perbuatan maksiat. Yang ketiga, ta'zim, rasa hormat, merupakan keadaan hati yang akan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak meyakini keagungannya, maka jiwa tidak akan mengagungkannya, dan kita menyadari kehinaan diri sebagai hamba yang tidak memiliki kuasa apa-apa. Yang keempat, haibah, rasa takut yang bersumber dari rasa hormat. Ini merupakan keadaan jiwa yang lahir dari pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hukuman dan kehendaknya. Semakin bertambah pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, roja, harapan. Seorang hamba dengan sholatnya mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia takut hukuman ketika melakukan pelanggaran. Faktor penyebab timbulnya rasa harap ialah kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kedermawaannya, keluasan nikmatnya, keindahan ciptaannya, dan kebenaran janjinya. Kekhusyuannya, khususnya janji surga bagi orang yang sholat. Jika telah yakin dengan janjinya, maka akan muncullah rasa harap di dalam dadanya saat sholat. Yang terakhir, rasa malu, merupakan tambahan bagi semua hal di atas, karena landasannya adalah perasaan selalu kurang sempurna dan selalu berbuat dosa dan salah. Rasa malu akan muncul melalui perasaan serba kurang sempurna dalam beribadah dan ketidakmampuannya dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui rahasia-rahasia dan lintasan hati sampai ke yang sekecil-kecilnya. Apa yang diperoleh setiap orang dari sholatnya sesuai kadar rasa takut, khusyuk dan takzimnya, karena tempat penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelembutan dan kedermawaannya kepada kita dan memberikan kekhusyuan dalam ibadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan
Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'ala al-musyarakati wal musyakalati li sa'iril bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul muhammad Allahumma shalli wa sallim ala